seperti yang lalu, kami masih mau menawarkan untuk mediasi. Bapak bersedia, Bapak atau bagaimana? Kalau dari saya mau dilanjutkan dulu. Adjudikasi saja. Jadi menurut Bapak ini dikecualikan Ya. semua permohonan ini? Oke. Ya. Silakan pemohon. Terima kasih, Komisioner. Kami dari P5B sebagai social counter moment, di mana kami tetap menawarkan bahwa sidang adalah terbuka. Ya, terima kasih. Jadi bahwa tadi sudah dikatakan karena mediasi itu harus disepakati oleh dua pihak. Kalau salah satu pihak tidak menghendaki mediasi, maka tidak bisa terjadi mediasi. Sehingga kita lanjutkan adjudikasinya ini ya. Kepada pemohon informasi seperti yang tertulis di sini, dan sudah ada jawaban ya Pak ya. Jadi waktu itu Bapak pernah menerima jawabannya? Mohon izin Komisioner, saya lupa atau dengan staf kami bahwa di inventaris kami tidak ditemukan. Ada ini posnya Pak? Baik, terima kasih. Sesuai dengan sidang kedua kemarin, bahwa kami sudah menyampaikan jawaban dan kami memiliki bukti tanda terima JNE. Ada JNE adalah pengiriman yang cukup terpercaya karena kalau tidak sampai surat kembali. JNE ini ada bukti JNE. Kemarin sudah kita sampaikan, tapi bisa nanti saya sampaikan. Oh ya, sorry. Ini Pak, boleh maju ke depan. Ini bukti JNE-nya di belakang. Ada kopinya lagi Pak Mitra? Lurah. Ya. Maju kemana bisa disampaikan. Pak Lurah ada fotokopinya masih? Ya boleh. Nah ini nanti itu. Oh, enggak ini ya Pak. Jawabannya. Tolong satu lagi. Ya. Ini Pak, coba Pak Bosma di ini jangan dipelajari dulu jawabannya. Oh ya. Oke. Ada. Alamatnya sudah benar Pak Bosma di JNE itu. Alamat Pak Bosma betul? Benar. Betul ya? Benar. Oke. Coba Bapak pelajari jawaban dari Pak Lurah. Yang pertama nomor 1 terkait dengan Ibu pegang Ibu jawabannya Bapak yang nomor 1 terkait dengan permintaan salinan dokumen bahwa Lurah tidak memiliki kewenangan membuat salinan sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa. Karena menurut Pak Lurah itu kewenangan siapa Pak? Kalau menurut kami bahwa sertifikat pengadaan barang dan jasa itu adalah sertifikat yang diperoleh secara pribadi dan milik pribadi. Itu sama halnya dengan ijazah ketika orang menyelesaikan pendidikan. Ketika dia selesai menyelesaikan pendidikan, maka sertifikat itu adalah milik pribadi. Jadi saya sebagai kepala institusi tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sertifikat milik pribadi dari staf kami. Jadi harusnya dimintanya kepada? Diminta pada yang bersangkutan. Menurut Bapak ya? Kemudian di nomor 2-nya Bapak mengatakan angka tersebut tidak ditemukan dalam dokumen anggaran 2013. Angka 30 juta realisasi belanja ATK sebesar 30 juta adalah benar, gitu ya Pak? Ya. Dan sudah diperiksa oleh Bawaslu untuk kegiatan pemberantasan sarang nyamuk 145 juta 240.000 barang cetakan dalam bahwa angka, jadi yang 3 angka itu tidak benar. Pada dokumen 2013 yang benar yang pertama itu Pak, yang 30 juta saja. Ya, yang lainnya jadi yang 145.240 itu tidak ada. Tidak ada dalam dokumen anggaran 2013. Oke. Yang 25 juta juga tidak.
Oke, yang 29.800.000 juga tidak ada. Oke, pada pemohon. Terima kasih. Terima kasih pimpinan. Yang kami minta adalah realisasi belanja penyedia alat tulis kantor ATK sebesar 30 juta, pelaksana pemberantasan serang nyamuk Jumantik 145.240 penyedia. Masuk kami di sini adalah tahun anggaran 2012, di mana kami sebagai elemen masyarakat tidak mengganggu penyelenggaraan pada tahun 2013 kan tidak meminta dokumen. Yang kami minta maksud di dalam hal ini adalah 2012. Demikian. Coba kita lihat lagi di permohonan informasinya ya. Di nomor 2 itu tidak ada tahunnya ya Pak? Benar pimpinan, tapi kan dibuat di sini di poin ketiga meliputi surat perjanjian yang kami masuk adalah di tahun anggaran 2012 yang meliputi perjanjian kontrak dengan pihak-pihak penyedia ataupun realisasi anggaran, arus kas, catatan arus laporan keuangan. Yang nomor 2, nomor 2 dulu. Khusus nomor 2 tersebut adalah yang kami masuk adalah tahun anggaran 2012. Tahun anggaran 2012. Tidak dituliskan. Iya. Karena udah ada di poin 3 kami sudah mencakupkan di sini demikian. Gimana tanggapan termohon? Saya kira itu secara nyata dan terang benderang bos. Pertanyaan nomor 2 itu tidak mencantumkan tahun. Kalau tidak mencantumkan tahun, seperti kami bilang awal kemarin, nanti tidak akan bisa menjawab. Kalau tadi yang Anda jawab bahwa tidak ada di tahun anggaran, itu yang ada di 2013. Karena mengirimkan surat itu pada tahun 2013, maka kami lihat dokumen 2013. Dalam dokumen 2013 yang ada hanya poin pertama. Untuk poin yang selanjutnya tidak ada. Kalau seandainya yang dimaksud adalah tahun 2012, kami tidak pernah membaca bahwa poin kedua itu yang ditanyakan adalah tahun 2012. Yang 2012 ada tapi angka-angka ini. Kami tidak memberikan jawaban. Jadi yang nomor 1 itu sertifikasi itu secara umum ya, artinya tidak perlu ada angka tahunnya gitu ya. Betul ya Pak, mohon. Ya, karena itu sudah tertuang di Perpres 80 dan Perpres 54 demikian pimpinan. Iya. Tapi tadi Pak Lurah menjawab yang tahun 2013. Bukan, maksud saya pertanyaan ada 3. Dari pertanyaan ketiga itu, pertanyaan pertama sudah jelas kami jawab bahwa sertifikasi pengadaan barang dan jasa itu milik pribadi. Untuk pertanyaan nomor 2, poin-poin angka-angka yang disebutkan itu, karena tidak menyentuhkan tahun, maka kami berasumsi bahwa pertanyaan itu adalah untuk tahun 2013. Ketika kami buka dokumen anggaran 2013, maka dari 4 poin yang ditanyakan di nomor 2 itu, hanya nomor 1 yang benar. Bukan pertanyaan nomor 1, tapi poin-poin yang 30 juta itu saja. Itu ada di 2013. Tapi di 2012 tidak kami buka dokumennya karena tidak ditanyakan. Untuk yang 2013 juga untuk pengetahuan Pak Lurah bahwa ketika tahun 2013 itu baru bisa dibuka kira-kira pertengahan tahun 2014 sebetulnya. Jadi kalau ada permohonan informasi untuk 2013 itu baru dibukanya bisa sekitar bulan Juni Juli ya, Pak Posma juga. Jadi permohonan informasinya di bulan Juni Juli untuk yang tahun Juni Juli 2014 untuk tahun 2013 karena menunggu laporan akhir di DPRD. Itu yang kami dapat informasi. Mohon izin, kalau yang saya tangkap dari pertanyaan itu yang ditanyakan adalah realisasi. Iya. Realisasi 2013 itu memang sudah direalisasikan. Iya, tapi laporannya Bapak tidak wajib memberikan. Kalau Bapak mau memberikan silakan, tetapi sebetulnya nanti itu menunggu audit BPK yang akan diserahkan kepada DPRD. Baru nanti setelah DPRD mengatakan menerima itu, baru Bapak boleh membuka itu. Sebetulnya seperti itu. Tapi kalau Bapak berbaik hati memberikan silakan. Tidak, dalam surat sudah jelas tidak akan jawab. Ya. Jadi pada anggota majelis bahwa yang untuk yang nomor 2 ini tidak ada tahunnya. Sebelum anggota majelis mungkin saya teruskan dulu nomor 3 ya. Nanti bisa ditanggapi oleh anggota majelis yang lain. Nomor 3 jelas tahunnya 2012.
jawaban Bapak termohon kontrak dengan pihak penyedia rencana dan laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan dan seterusnya. Menurut kami bahwa menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 KIP di sana dinyatakan bahwa kontrak antar badan dan intra badan itu termasuk hal yang dikecualikan untuk diberikan informasi. Oleh karena itu kami menyampaikan ini kepada komisi. Ini dengan pihak ketiga kan, Pak? Ya dia pengadaan ATK 30 juta yang dan rencana anggaran dan laporan arus kas itu di sini yang kami maksud di situ realisasi pengadaan tersebut. Dan juga di sini komisioner dari jawaban oleh komisi termohon mengenai surat perjanjian kontrak sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 menurut kami, hemat kami termasuk dalam memorandum ataupun surat antara badan atau intra yang menurut sifat dirahasiakan. Padahal menurut kami ini kan sudah selesai diaudit oleh BPK, maka tahun anggaran 2012 adalah terbuka untuk umum. Demikian komisioner. Kan yang khusus nomor 3 kan Bapak nanyanya surat kontrak aja Pak. Kontrak yang mana? Yang kami masuk adalah kontrak pengadaan ATK sebesar 30 juta, pelaksanaan ke pemberantasan sarang nyamuk Jumantik sebesar 145 juta 240 ribu, penyedia cetakan dan penggandaan sebesar 25 juta, dan pelaksanaan fogging kelurahan sebesar 29 juta 800 ribu rupiah. Yang kami masuk adalah realisasi dari sini, dari pengadaan barang tersebut. Jadi surat kontraknya mengacu kepada pertanyaan nomor 2 tadi. Demikian komisioner. Oke, sekarang saya minta jawaban dulu Bapak. Ini karena bukan saya melihat nomor 2 itu, tapi kontrak ini adalah bunyinya seperti yang ada di nomor 2 gitu ya. Saya jelaskan Pak. Baik, terima kasih Pak. Kalau yang dimaksud pertanyaan nomor 3 itu berkait dengan nomor 2, maka nomor 2 tadi sudah kami jelaskan bahwa nomor 2 kami tidak bisa menjawab, maka otomatis nomor 3 pun terkait dengan itu. Ya, jadi kemarin itu Pak Posma, pemohon itu mengajukan surat permohonan fotokopi permohonan informasi itu ditutup sama lembar itu Pak. Jadi kami tidak punya aslinya Pak. Panitra sudah dikopi belum yang dari Pak Posma yang tidak ditutup? Terima kasih pimpinan. Permohonan informasinya termohon terima. Permohonan informasi surat yang pertama sudah kami terima dan sudah kami jawab. Yang belum kami terima adalah surat keberatan. Enggak, di bawah sekarang Pak. Surat permohonan informasinya. Permohonan informasi dari Ya. pemohon. Ada, boleh dilihat. Pak Bosma bawa juga. Jadi kita tuh kemarin ditutup yang atas itu Pak. Itu bisa begitu fotokopinya. Jadi kita tidak bisa melihat permohonan asli. Jadi yang baru kita lihat itu yang di pendaftaran sengketa. Oke, bentar Pak. Kita lihat. Oke. Ya, jadi ini sekarang bunyi asli dari permohonan informasinya. Jadi sebetulnya gini Pak Lurah, bahwa walaupun di nomor 2 tidak bisa kita abaikan sementara ya, menurut Anda gitu kan, karena nanti keputusan dibuka atau ditutupnya informasi itu ada di majelis. Jadi kami yang mendengar dari termohon, pemohon, kita dengarkan argumennya masing-masing, tapi nanti pada akhirnya ada di kami. Di nomor 3 itu walaupun tidak disebutkan ke nomor 2, tetapi dikatakan bahwa perjanjian kontrak dengan pihak penyedia rencana dan laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan daftar aset dan inventaris tahun anggaran 2012. Jadi walaupun nomor 2 tidak
tidak perhatikan, tapi di situ dikatakan tentang laporan realisasi anggaran, sudah disebutkan di tahun anggaran 2012 di akhir. Ya, jadi yang pertama diminta di nomor 3 itu surat perjanjian kontrak, kemudian rencana dan laporan realisasi anggaran. Jadi RAB dan realisasi, Pak ya, ringkasan realisasi sebetulnya. Kemudian laporan arus kas itu ada tidak Pak di kelurahan sebetulnya? Terima kasih Ketua Majelis Komisioner yang saya hormati. Ya. Sesuai dengan hasil sidang kedua kemarin, titik berhenti sidang kemarin persis seperti hari ini. Pertanyaan ketiga kami tidak menjawab. Kenapa? Karena kemarin memang kami sedang mempersoalkan masalah surat keberatan yang diajukan oleh pemohon yang kami minta aslinya, dan kedua meminta kemarin para pemohon untuk menyediakan dalam waktu 2 hari. Kami sendiri secara internal sudah melakukan pengecekan ulang, dan kami yakin 99% bahwa surat itu ada dugaan bahwa surat itu palsu, dan kami sudah melaporkan ke kepolisian dan mungkin nanti akan ke Polda, dan kami juga mohon ke Dewan Komisioner nanti untuk memberikan bukti daripada apa yang sudah disampaikan oleh pemohon. Terima kasih. Ya, sorry sebelumnya, pemohon bisa membuktikan surat keberatan sudah dikirim? 10 tahun anggaran 2012 misalkan seperti itu kan jelas. Kalau seperti ini Pak Lurah juga sebetulnya wajar kalau memang bingung. Terus surat kontrak juga, kontrak yang mana? Tahun 2012 mungkin banyak ya Pak ya, bukan hanya mengenai terkait alat-alat ini, karena di poin ketiga tidak disampaikan itu. Jadi kita hanya mengingatkan gitu ya. Lalu saya juga ingin menyampaikan bahwa ada satu kewajiban dari Badan Publik, yaitu menyediakan Pak Lurah bahwa surat tanda terima surat keberatan itu adalah palsu. Itu yang apa namanya? Ya, tapi ini menurut Bapak ini di scan gitu Pak ya? Kalau saya diberi kesempatan untuk mensimulasikan, saya berikan contoh kalau ini benar palsu. Oke, boleh. Terima kasih. Mungkin Bapak bisa lihat dulu yang surat pertama, yang nomor 648, itu di tanggal 16 bulan 10 tahun 2013. Ini tanda-tandanya asli bagi. Kalau kita secara normal membuat tanda tangan, walaupun bedanya 1 menit atau 2 menit, tidak akan mungkin tanda tangan itu ukurannya sama, jaraknya sama, tulisan sama, itu mustahil. Sementara ini suratnya dua yang kedua ini bedanya adalah 16 hari. Perbedaan 16 hari ini ternyata ukuran tanda tangan, letak tulisan, jumlah huruf semuanya sama. Bisa kita terawang pakai lampu saja. Isinya sama gitu ya. Tanggalnya. Oke. Terima kasih. Ya, dengan demikian tadi saya sudah coba dibuktikan. Mungkin pemohon mau menanggapi terakhir. Komisioner yang kami hormati, namun di dalam sidang ini kami dari awal kami tetap mengajukan kemarin minta maaf di hasil kedua jika ada yang salah. Namun hal ini karena kebetulan staf kami yang sebelumnya, bukan saya yang apa, namun hal ini kegelapan ini adalah kegelapan kami. Dan itu kita minta kemarin pada sidang kedua. Terima kasih atas peregaan yang disampaikan oleh Pak Lurah yang telah memberikan masukan kepada kami. Kami dari pihak P5AB tidak ada sedikit pun menjolimi di dalam kinerja kami dalam memastikan bahwa sengketa informasi yang kami masukkan adalah bukan menjolimi. Di dalam hal ini Pak Lurah yang kami hormati atau termohon, Dia kita break ada azan bentar ya. Saya merasa perlu untuk meminta kesaksian Ibu Dian di sini untuk maju ke depan. Silakan. Tapi secara pribadi, kalau Bu Dian tidak mau menjadi saksi, nggak masalah, karena haknya untuk menjadi saksi. Bersedia? Kalau Ibu Dian tidak bersedia, tidak apa-apa. Karena kami juga sudah menyiapkan saksi ahli nanti kalau perlu. Ya. Oke. Saya rasa cukup dengan pembuktian. Ya, tapi karena bisa jadi duduk silakan.
Jadi Pak Lurah, bahwa surat itu satu hari banyak sekali Pak ya. Bisa jadi penerima surat tidak akan hafal, makanya disediakan tanda terima begitu kan. Nah yang ide silakan. Ya jadi Mbak Dian ya, Mbak Dian memang sehari-hari sebagai administrasi yang menerima surat. Iya, bisa. Nah, oke, pada hari itu di sini waktu permohonan informasi Mbak yang menerima ya. Iya. Oke, dan Mbak juga nggak bisa mengingat wajah orang yang menyerahkan ya. Oke. Kemudian di berikutnya tanggal itu tanggal 30 bulan 10 di sini dikatakan Mbak merasa menerima surat itu? Tidak ya? 30 Oktober itu hari apa Pak? 2013 ya? Iya. Udah lama banget ya? Udah lama banget. Jadi selain Mbak, biasanya siapa yang menerima? Banyak. Tapi digilir, artinya hari ini si A atau apa? Tidak begitu. Repot juga itu ya. Masa hari ganti-ganti. Repot ya. Mohon izin pimpinan. Iya. Hari tanggal 30 itu jatuh pada hari Rabu. Hari Rabu. Kemudian juga ketika Mbak menerima itu, Mbak nggak minta tanda terima itu ditandatangani juga oleh pengirimnya. Kenapa? Karena kan itu kosong gitu. Harusnya juga dia menulis namanya di situ ya. Ada namanya di sana. Nggak di buku surat? Mengirim. Mohon izin kemudian. Ya. Kami bisa membukukan itu sesuai dengan surat yang sampai. Surat yang sampai itu atas nama P5B. Itu ada di catatan. Ya artinya yang mengantarkan siapa itu tidak dicatat saja. Kadang-kadang kalau P5B itu Pak saya nggak jelas bisa mengantar Pak. Kadang-kadang cuma diantar kalau dia ada pergi. Itu tanggal berapa? Oh. Ada tanggapan? Terima kasih Komisioner yang telah memberikan ruang bahwa yang kami biasa suruh ke sana adalah staf biasa Pak. Ke depan Pak, tanda terima itu yang membawanya juga ada namanya di situ Pak dan menandatangani. Ini beberapa kali surat tanda terima itu tidak ada. Mohon maaf Komisioner, biasanya kita menyarankan kepada staf kami agar mencantumkan nama dalam pemberian mengantar surat. Ya, mungkin karena beliau teman kita ini selalu berkecimpung di tingkat kelurahan, maka saya mohon maaf nggak bisa memberikan penjelasan. Ke depannya tolong itu diisi Pak. Jadi terima kasih pimpinan. Bisa mengecek melanjutkan dengan nama yang kita mengecek siapa yang mengirimkan dan bisa memanggil juga beliau. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Dian. Untuk itu ya. Silakan Pak Zainal. Assalamualaikum semuanya. Pihak termohon di sini selalu membuka itu tidak bawa di bawah. Itu di bawah. Karena itu suatu bukti otentik. Kalau hari ini kita bisa telepon bisa diantar. Boleh. Hari ini Bu Yang ada tanggal ini Pak, yang bulan Ya. 2013. Tahun 2013. Jika 2013 di tanggal itu apakah ada surat masuk? Ya. Itu kan bisa diketahui juga. Catatan lain coba Pak. Oke, Oke. silakan di Terima kasih. Bu Mariam. Terima kasih Ketua. Sesungguhnya saya kecil jawabannya. Manusiawi sekali. Kalau saudara Dian juga banyak lupa karena ini kan dari tahun 2013. Tetapi alangkah baiknya karena di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 khususnya PP 1 2013
ada kewajiban dari pemohon dalam meminta informasi publik untuk menyertakan selain identitas yaitu surat keberatan kepada badan publik itu sendiri. Untuk itu tadi yang disampaikan oleh anggota bahwa Anda seharusnya saudara termohon pada hari ini membawa bukti surat masuk berupa misalnya kalau memang tanpa pos berarti kan dikirim oleh kurir. Nah, bukti surat masuk itu adakah atau tamu yang hadir? Kalau memang bisa dihadirkan karena ini untuk menguatkan kita dalam mengambil putusan supaya putusannya adil bagi para pihak seperti itu. Jadi kalau memang hari ini Pak Lurah bisa menguatkan membawa surat atau informasi terkait masuknya surat ini, kita sangat berharap. Terima kasih. Sebetulnya kami sudah terpikir ke arah itu. Karena itu tadi kami sudah membuat langkah-langkah kira-kira mungkin dengan bukti-bukti yang ada. Kalau memang ini cukup, maka kami akan melanjutkan. Tapi kalau memang tidak cukup, kami tidak akan. Di sidang juga kami sebenarnya masih memberikan kesempatan pada pemohon. Kalau memang pemohon mengakui bahwa itu palsu atau pemalsuan, sebenarnya kami tidak akan memperpanjang lebar. Tapi di sini kami juga akan berubah pikiran. Kenapa? Karena ternyata yang menjadi termohon di sini bukan saya sendiri. Banyak teman-teman kami lurah yang ternyata hari ini juga banyak dan kemarin juga banyak. Nah, karena itu saya jadi berubah pikiran lagi. Mungkin ini akan tetap saya lanjutkan. Dan kalau memang diperlukan saksi ahli, saya bermohon kepada Ketua Majelis Komisioner untuk menghadirkan saksi ahli untuk melihat apakah ini benar-benar tanda tangan atau dokumen yang asli. Karena kalau kita lihat ini bisa melanggar pasal 236 ya. Kalau kita lihat dari KUHP melanggar 263 bahwa pemohon sudah memberikan sebuah dokumen sebagai alat pembuktian dan ini menjadi dasar kami untuk tidak akan melanjutkan kalau seandainya fakta kunci ini sendiri bisa diselesaikan. Jadi mungkin gini termohon, proses penyelesaian sengketa informasi ini melalui mediasi dan adjudikasi. Dalam Perki 1 2013 kita masuk ke persidangan. Adapun nanti Komisi Informasi akan memberikan putusan terkait informasi yang bisa diberikan, boleh dibuka untuk publik ataupun tidak. Lewat putusan ini, apabila para pihak memang tidak menerima putusan daripada sidang Komisi Informasi, maka para pihak memiliki hak untuk banding ke PT UN atau melakukan kasasi seperti itu. Jadi tindak lanjut dari temuan ini merupakan hak daripada para pihak. Namun di sini kita harus membuka seluas-luasnya terkait bukti yang ada untuk menguatkan putusan dari yang dikeluarkan oleh Majelis Komisioner. Terima kasih Pak Ketua. Oke, mungkin dari pemohon ada yang mau disampaikan? Terima kasih pimpinan. Apa yang kita saksikan tadi, apa yang disampaikan oleh saksi ahli, bahwa dia juga sebagai manusia biasa, bahwa di dalam penerimaan surat pun terkala tidak mengenal orang yang ngirim dan juga, dan kami belum atas nama apa yang disampaikan oleh termohon Pak Lurah, kami pun sebagai manusia yang juga menyuruh staf kami antar surat. Dan di sidang ini kami meminta maaf kalau memang ada salah di dalam hal itu. Namun hal ini kami sebagai elemen masyarakat tidak menjustis atau menghakimi. Kami di sini adalah sebagai social control, meminta kepada sidang ini bahwa mengenai pengadaan barang dan jasa ini adalah terbuka untuk umum. Demikian Komisioner. Ya, saya cuma mau mengingatkan bahwa syarat dalam pendaftaran sengketa informasi di Komisi Informasi adalah adanya fotokopi dari surat permohonan, fotokopi surat keberatan, juga tanda terima dari ketika menyerahkan permohonan dan tanda terima ketika menyerahkan surat keberatan. Nah, ketika salah satu itu tidak dilengkapi, itu menjadi gugur sebetulnya. Nah, itu yang menjadi concern sekarang. Jadi bukan kita tidak melihat lagi sekarang kepada
isi dari permohonan informasinya. Nah sekarang Pak Posma tadi Pak Lurah ada keinginan supaya dalam tanda kutip ya, kalau saya menangkap, agar ada pengakuan bahwa surat keberatan itu sebenarnya memang tidak ada atau tidak dikirimkan gitu. Tadinya saya sudah memberikan kesempatan dua kali, tapi kalau ketiga ini kemarin pun saya juga nggak mendengar kata maaf sebenarnya. Saya belum mendengar kata maaf, hanya pemohon hanya mengatakan bahwa dia sebagai manusia biasa, tapi saya nggak pernah kata maaf. Nah, padahal saya dipanggil ke sini udah sampai 3 hari, sudah banyak kerugian material dan material yang kami korbankan. Dan sesungguhnya yang menjadi dasar pemanggilan itu sendiri adalah surat yang dipalsukan. Sehingga kita mau bicara sampai kemanapun untuk memutuskan bagaimanapun, saya pikir KIP itu tidak akan bisa melanjutkan ini karena alat bukti yang menjadi dasar untuk memanggil kami sendiri kami duga adalah palsu. Gitu. Terima kasih pimpinan dengan Pak Yus sampaikan tadi pun sebagai hamba beragama dan agama yang sangat adalah Muslim. Kalau memang itu namanya kehilapan, Pak Lurah saya minta maaf. Dari kemarin pun di sidang kedua, jika memang itu adalah kehilapan dari kami, saya sebagai manusia saya minta maaf Pak Lurah. Demikian. Ya, sedang jalan itu bukunya atau tidak? Sudah jalan. Oke, itu kita akan tunda sidang ini dan itu menjadi bukti kita di ya hari ini kita ada 3 persidangan lagi, jadi kemungkinan kalau kita tunda pekan depan bagaimana? Setuju? Setuju. Oke. Cancel. Itunya sudah jalan, ya? Bisa ditunda. Oke. Soalnya saya tadi tidak tahu bahwa kita masih ada 3 persidangan. Kalau saya pribadi sih tidak ada lagi, cuma yang lain masih ya. Oke, untuk itu sidang adjudikasi dengan nomor sengketa 0456/11 Romawi/KIP DKI PSA Mohon izin Pak Ketua ya. Untuk mengingatkan saudara termohon agar tadi disampaikan dalam persidangan bahwa saudara termohon akan membawa keterangan ahli gitu, terkait informasi terkait bukti yang dibawa oleh saudara pemohon. Jadi mungkin kalau memang dalam persidangan lanjutan ada pihak yang bisa menguatkan bukti yang ada pada pihak termohon, silakan untuk dibawa ke persidangan berikutnya Pak Ketua. Terima kasih. Ya, sebetulnya begitu. Ya, kalau menurut saya pribadi, ahli itu tidak penting untuk dibawa mungkin. Saya kira ini penting karena dalam undang-undang ini khususnya Perki 1 2013 diwajibkan untuk pihak pemohon membawa atau membuat surat keberatan kepada atasan PPID-nya. Jadi ini wajib. Apakah kalau memang ternyata surat keberatannya ini memang dipalsukan, tanda tangan dan lain-lainnya di luar ranah pidana, artinya sengketa informasi ini tidak bisa kita lanjutkan. Jadi kita membuat putusan sela. Begitu Pak Ketua. Terima kasih. Ya, jadi yang dipalsukan itu kemungkinan, ini kan belum tahu ya, kemungkinan diduga itu surat tanda terimanya Bu. Jadi surat permohonannya tadi kalau menurut pemohon surat keberatannya soft copy-nya ada gitu ya, aslinya dikirimkan kepada kelurahan gitu. Harusnya Pak ketika mengirim surat itu fotokopi dari aslinya itu juga tetap ada. Jadi bukan hanya yang ada soft copy-nya saja, tetapi kopi dari surat keberatan dan surat permohonannya itu disimpan juga Pak, yang sudah ada tanda tangannya Pak Posma tadi. Terima kasih pimpinan atas saran dan ini semoga kami ke depan memperlengkapi administrasi baik. Demikian. Ya, termohon ada tanggapan terakhir? Kami dari termohon masih memberi kesempatan pada pemohon di hadapan sidang ini untuk mengakui bahwa surat itu memang tidak pernah dikirim dan bahwa surat bukti tanda terima itu aspal, alias palsu. Kalau seandainya itu diakui, mungkin saya akan pakai alternatif lain. Terima kasih. Oke, bagaimana pemohon? Surat ininya Pak, jadi surat tanda terima itu palsu atau asli? Terima kasih Komisioner.
Kalau surat keberatannya asli, cuma tanda terimanya yang saya ragukan. Saya sebagai manusia biasa, kalau memang kalau surat kopinya asli Pak yang kita kirim ke sana, yang tanda terimanya Pak Lurah yang saya tidak tahu, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian pada sidang ini. Untuk itu tetap jadi Pak Posma menganggap bahwa ada surat keberatan yang dikirimkan ya. Ada dikirimkan. Saya tidak bisa pastikan Pak, karena saya pada saat sidang ini mohon kita dalam artian pimpinan komisioner mencegah mediasi ini berjalan dengan baik Pak di singkatannya. Ya. Pak Ketua, mohon izin kepada pemohon, bisakah saudara pemohon dalam persidangan berikutnya membawa staf saudara pemohon, anggota dari LSM P5AB ini untuk memberikan kesaksian bahwa pada tanggal sekian ini memang memberikan surat kepada pihak kelurahan, seperti itu. Terima kasih Komisioner. Kebetulan yang bersangkutan bukan lagi ada di Jakarta, sudah paling pulang kampung. Berhubung sebesar hal, maka saya pada saat ini saya minta maaf karena beliau udah pulang kampung. Demikian, terima kasih. Ya, kalau begitu kami akan menunda persidangan, cuma mengingatkan kepada Pak Lurah untuk membawa buku surat masuk. Kemudian Pak Lurah, menurut Pak Lurah perlu membawa ahli atau tidak? Kalau saya bisa disederhanakan saja Pak. Ya. Kalau misalnya pemohon bisa membawa asli dari surat ajudan dan mengajukan surat itu, karena kemarin di sidang pertama saya sudah ada rekaman juga bahwa Pak Ketua sudah meminta kepada pemohon untuk membawa dalam waktu 2 hari, dan pemohon sudah bersedia untuk membawa surat keterangan dan sekarang tidak terbukti. Jadi ini sudah menjadi fakta yang tidak bisa diabaikan. Terima kasih. Ya, ya memang waktu persidangan yang lalu saya minta asli dari surat tanda terima tersebut ya. Dan itu tidak bisa diberikan Pak. Saya tidak dapat memberikan Komisioner pada data yang ada yang saya serahkan di situ, itulah yang apa ada. Oke. Terima kasih. Gitu Pak. Nanti menjadi pertimbangan dari Majelis Komisioner. Untuk itu sidang adjudikasi ini akan kami tunda ya, Pak. Sidang adjudikasi dengan nomor sengketa 0456/11 Romawi/KIP DKI PSA/2013 ditunda.